Ini mungkin cara agak kuno tapi efektif. Ade dan teman-teman ke ruangan dosen, para dosen. Nah, zaman-zaman CMA kayak gitu tuh. Pakai kotak. Iya. Nah, kotak gimana? Jadi pakai folio. Iya. Jadi awalnya minta rektor dulu. Rektor kasih segini. Iya. Dari awalnya rektor. Rektor udah kasih dia masa Ya, pokoknya adalah sengaja kita seperti itu biar kelihatan ya nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Sobat Minang Podcast, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Coach Ade. Saya kenal beliau ketika moto basket kalau nggak salah coachnya. Iya, basket. Iya, itu agak menarik juga tuh Bang. Nanti kita bahas. Jadi teman-teman, Sobat Minang Podcast, hari ini saya dan Bang Cito dan Coach Ade insya Allah akan ngobrol menarik seputar ya, kemenangan tim futsal Coach Ade waktu di Bandung. Apa aja cerita-cerita menariknya, insya Allah akan kita kupas tuntas hari ini di Minang Podcast, podcastnya Tanah Minang. Baik, mungkin untuk pertama Bang Cito ada mau ditanyain? Silakan Bang Cito. Pertama ya agak lain juga nih Bang rasanya Bang. Grogi ya? Lain pula grogi. Karena sebenarnya kan udah sering juga ketemu semua Ade kan, Coach Ade lah. Sama main kan. Walaupun yang baru 2-3 tahun lah mungkin. Tapi ya cukup tahu juga lah kalau Ade ini ya kalau dari teknik dan skillnya sudah tidak dilakukan lagi. Tidak dilakukan di atas rata-rata lah. Nah cuma memang dia bisa juara di luar Sumbar dan itu bisa dibilang kan daerah yang jadi tanah Jawa lah Bang ya, mungkin bukan hal yang biasa lah. Jadi menarik mau ditanyain apa rahasianya. Mungkin ya sebelumnya kita pengen tahu juga nih Coach Ade ini kok bisa terjun ke pelatih ini ya, gimana asal muasalnya, dari mana, apakah dulu sebagai pemain, apa kok bisa kenal sama teman atau gimana, coba mungkin bisa ceritain jerumus di dunia pelatihan ini ya, pelatih perfutsalan. Jadi gini Bang Cito juga tadi masalah bagaimana terjun ke dunia pelatih. Awalnya nih dari 2011 awal-awal saya kuliah dulu. Sudah lama ya? 2011 ya, udah lama. Dari 10 tahun. Main futsal, jadi ada tim yang merekrut juga, latihan ya. Dulu ada namanya tim saya yang ngajak Cendana Andalas. Ya dia yang ngajak dulu. Jadi di Cendana lama ya dia? Ya. Jadi di Cendana ada pelatih juga, ada manajernya juga, ada manajemennya. Ya, dulu kita ada turnamen dulu, ada turnamennya Liga Nusantara juga. Ikut. Jadi turnamen spek, turnamen antar klub. Ya, dulu mungkin tiap minggu 2 kali seminggu, 1 kali 2 minggu tuh ada turnamen di Padang. Jadi di sana ada wadahnya, terus berkembang sampai ya 2015 rasanya sudah bosan bermain. Udah bosan main ya? Udah bosan main. Pengen ngatur orang lain. Iya. Jadi karena saya pribadi juga Bang, sukanya menganalisa ini. Menganalisa. Ya, juga berarti bisa jadi pelatih. Jadi karena suka menganalisa, pas ada 2016, ada ini dari PSSI membuka PSSI ya. Langsung dari PSSI dulu karena futsal masih di bawah naungan PSSI. Sekarang mungkin udah ada asosiasi sendiri. AFI juga yang Bapak Hadi Tanu sebagai presidennya. Ada di Sawangan Depok dulu di Desember 2016 ingat. Nah, makanya daftar. Kebetulan ada yang support juga, ambil lisensi. Berarti kursus pelatih ya? Kursus pelatih ya, level 1 nasional waktu itu. Jadi gunanya juga
Kenapa? Kalau seorang pelatih di tingkat Liga Nusantara harus mempunyai lisensi juga. Makanya salah satu syaratnya itu ya pengen ambil sekaligus ya bagaimana nanti kita mana tahu ada jalannya menjadi pelatih dari makanya ada lisensinya. Lah ya. Nah, Berarti di sana deh, di Depok. di Sawangan Depok sekitar 1 minggu waktu itu. Lumayan lama juga ya. Saya sekolahnya. Itu lisensi apa tuh? Apa namanya tuh? Ya istilahnya intensif lah nak. Maksudnya seminggu digodok betul berarti ya. Ada teori segala macam Ada. kan? Dapat sertifikatnya lisensi apa kan udah Nah, atau ya, apa? langsung dari ini dari PSSI lah. Khusus futsal itu bisa nggak pindah ke enggak ya futsal itu beda lagi ya. Ke sepak bola beda. Khusus itu. Khusus futsal level 1 dia ada tingkatan. Nah setelah itu apa langsung melatih apa ada yang rekrut atau gimana? Pulang dari itu ya. Pulang dari sana yang latih ada, jadi asisten ada, jatuhnya anak magang. Magang jadi Apa asisten. pertama di? Cendana langsung ya dari pemain langsung ke Cendana, langsung jadi asisten di futsal Kabupaten Padang Pariaman. Iya. Bukan Padang ya? Bukan Kabupaten Padang Pariaman. Kenapa nggak Padang nih? Karena ini Something kebetulan dari yang ngajak kenalan yang mengajak di Padang Pariaman pun ya orang Padang semua. Ada Ya, channel lah ya situ. channel ada. Dan satu lagi kebetulan pemainnya ada juga anak Padang. Ya kalau namanya kerjasama, kalau kita nyaman, ya betul. Lanjut ya. terjun. Iya, Karena iya. jadi pemain pun di Padang Pariaman dari 2012. Oh udah aktif di situ ya. Oh, iya. Sudah lama lah ya. Ya. Menarik juga ini Mo ya. Ya dari Liga Bukan Nusantara kita- juga, dari Porprov dulu juga 2012-14 di Porprov Padang. provinsi ya. Ya. Memang waktu tahun-tahun itu bisa dikatakan futsal lagi Lagi naik daun ya. hype banget ya. Ya, ya. ya. Hampir di setiap daerah di Kota Padang pasti ada lapangan futsal yang baru. Ya, itu selalu terus berkembang sampai Kembang. Sampai sekarang ya. Ini kan Coach Ade nih waktu juara 4 di apa tuh universitas atau gimana ceritanya? di Bandung. Yang di Bandung kemarin, Mas. Itu kan melalui Universitas Dharma Daras ya. Iya, Universitas Dharma Daras. Gimana kok bisa sampai ke universitas apa ada kaitan pernah nggak apa gitu atau memang rekrutan mereka saja dipilih kami mau pilih Coach Ade nih atau ada silsilah juga di situ ya. Ya, ceritanya seperti ini. Ah. Kebetulan saya pribadi kuliahnya di sana. Oh, Ya. di sana alumni berarti ya. Dulu Dharma Daras masih STI. Oh, setuju. Dulu, Ceritanya. iya. Sebelum universitas ya. Sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi kebetulan kuliah di sana, ada ketemu beberapa teman yang hobi futsal. Hobi juga. Awal berbentuk. Nah ini 2012 saya sama teman-teman bagaimana kita membentuk tim futsal. Ya, Oh. daripada tidak ada. Boleh tahu siapa aja nih? Nama pencetus. Pencetusnya, Bapak futsal Universitas ini. kalau mereka cuma mungkin sekedar hobi. Hobi aja. Ya. Nggak- Mungkin nggak yang ngerti agak ya. mungkin mereka tidak mendalami, tapi sampai sekarang mereka pun mensupport. Support. Ya, masih ngikutin lah ya. Ya. Oh. karena dulu di bagian kepengurusan harus ada bendahara juga. Iya. Harus ada yang sekretaris ya. Iya, benar-benar. Jadi bagaimana mengumpulkan ya satu wadah, bagaimana kita bentuk ini. Iya. Progres kita ini jangka panjang. Wih, Nah, di saat itu udah berpikir kayak gitu ya? sudah berpikir. Tahun berapa? Karena 2012 ya? 2012. Ya. Maksudnya tuh, Hasilnya sekarang kan? iya, bener bang. Ya itu dia. Dan apa namanya? Jangka panjang ini. Berarti dari awal sudah kompak ya? Udah ada Nah, tujuan yang mau dicapai itu ada. kan Betul. nggak gampang kan? Ayolah ikut, nanti lama-lama Bukan, ya. mundur, udah, Bang. Itu kebetulan Ada- ya support dari kawan-kawan sendiri. Bagaimana Adi ditunjuk sebagai yang penanggung jawab pelatih. Pertama. Ya. Oh itu udah dari tahun 2012 tuh? 2012 Oh, udah lama. sekaligus pemain. Oh, itu masih sehat ya? Apa namanya? Masih Masih apa namanya? aktif ya Masih kesana kemarin. merangkap ya? Di
Jadi dari tahun 2013 kita udah ikut turnamen. Kita spesialisnya antar kampus. Antar kampus dulu. Kalau umum belum. Oh, belum ya? Berarti di Kota Padang ya? Atau udah keluar juga? Keluar ada juga? Ada di Dharmasraya ada dulu pernah. Tidak masalah ya? Ya. Oh. Undari yang undang waktu itu. Mungkin mereka promosi kampus juga sekalian. Ada tuh pernah juara ini 2015. Juara kami juara 1 antar fakultas ekonomi se-Indonesia. Se-Indonesia? Tuan rumahnya UNP. Se-Indonesia? Ya, se-Indonesia fakultas di UNP. Ya, Nggak salah pilih ya. Iya. Ya walaupun mungkin dari cuma sekedar apa namanya antar fakultas ekonomi, tapi kalau udah bicara Se-Indonesia kan? luar provinsi ini bang, ya Berat saingannya kan? Udah serius, main-main lagi. Paling jauh kalau nggak salah pesertanya dari Makassar dong. Iya. Paling jauh. dari berbagai fakultas ekonomi kampus-kampus. Iya, antar ekonomi aja. Iya. Berarti itu udah melatih, udah banyak pemain yang bisa-bisa atau gimana ya? Beda lah ya sekarang pemain sekarang ini kan? Beda. Jadi makanya jadi tiap tahun. Jadi strategi aja pribadi kayak gini. Dari 2012 kan cari pemain yang hobi, ya ajak. Kebetulan mungkin ada Bang Acit tuh kenal kan, kayak si Ibal. Ibal Aceh. Ya, ada. Oh iya, Ya, owner SS. Owner SS Sport. Ya, sponsor berarti. Ya. jadi Oh itu apa namanya? pemain ya awal-awal terbentuk ya. Rombongan Ade juga itu ya? Iya, ngomong sharing. Iya. Kita bentuk di 2013 ada juga beberapa pemain. Udah lama ya? Ya, di 2014 kebetulan 2014 banyak pemain futsal yang bergabung. Ini belum ini belum. Mungkin mulai apa nih? Mulai apa? Berkembang ya. Oh, mantap juga nih kayaknya tim Mungkin ini ya. perkembangan titik baliknya di sana di 14 nih banyak. Kita pakai 2 tim dulu. Ada 2 tim. Saking banyaknya ya? Saking banyaknya 2 tim. Di 2015 itu ada turnamen ekonomi tek. Satunya juara 1, yang satu lagi juara 3. Jadi karena kita turun 2 tim, kita latihan ya, kita mendeskripsikannya di sini deh. Kita emang satu kampus, tapi ya kita bagaimana di sini latihan profesional, tapi kita tetap sistemnya kekeluargaan kita di sini. Persaingannya sehat, ya, jadi enak. Berkembangnya sama-sama. Nah, setelah juara itu ada pembahasan bagaimana kita lebih lanjut. Kenapa? Karena yang lama pun akan selesai bagi mereka. Iya, habis ya. Oh, waktu itu masih ya benar-benar masih statusnya mahasiswa ya. Oh, karena di mahasiswa juga ya bagaimana? Mantap ya ininya ya. Manajemennya sambil duduk di sudah memikir. Warung-warung. Karena benar itu, sorry mau banget. Yang bagus itu kan memikirkan generasi selanjutnya. Iya. Hebat keren banget. Sampai 2015 ada yang mulai ngajar di salah satu SMA di Kota Padang. Ngajar futsal. Mulai dari sana mengajak gabung lah ya. Kita sudah di SMA kita udah kerjasama, mana tahu di universitas kita kerjasama lagi. Tapi ada juga yang memang benar-benar mau ke Dharma Kelas. Direkturnya nanti ini karena kita dibilang ada pengurusnya, ada manajer tim, ada sekretaris kita. Tiap tahun kita ada tuh regenerasinya kita cari, walaupun dia bukan pemain futsal, orang yang mau support ya, bergabung sama kita. Berarti emang di apa ya dia? Maksudnya di seleksi ya, dipikirkan ya? Iya. Dicari kita ajak. Kalau dia tidak tahu tapi dia mau buat terjun di ini, kita ajak. Berproses sama ya. Kita kasih tahu cara bagaimana ini. Iya. Setiap akan orangnya aspek tiap pasti ya pengenalan nih. Dan kita cuma pakai pamflet aja. Bahwasanya ini ada futsal kita ada. Prestasi kita segini, target kita seperti ini. Nah, itu sebagai daya tarik juga. Bagaimana adik-adik yang mahasiswa baru tuh datang, ya setelah seleksi pun datang 40 orang, 50 orang juga ya. Nah, itu kita
saling nanti ya seleksinya berjalan sampai ya sesuai kebutuhan. Nah, kita latihan rutin 2-3 kali seminggu. Banyak kan juga setelah ngobrol serius dengan Bang Sandi. Harus Banyak juga pengelolaannya harus benar-benar terstruktur, karena jelas. selama ini mungkin ya di lapangan nggak sempat ngomong serius lah ya. Main aja kan. Bicaranya lewat umpan-umpan. Karena sulitnya gini bang, takutnya dulu kan kita ada turnamen misalnya di Unan atau Iya. turnamennya di jam kuliah, bagaimana yang kuliah ini izin? Nah makanya kita ada yang manajemen yang ngurus ya. Karena kita tidak adanya unit kegiatan olahraga. Nah, jadi manajemen itu Adi saja yang bentuk dan Adi langsung ke rektor gitu. Ya. Diskusi ngurusnya dengan kampus lah ya. Langsung terjadi pimpinan kampus karena tanda tangan pimpinan kampus mungkin nggak ada yang berani bantah. Iya. Maksud perizinan. Izin. Cukup apa? Cukup strateginya mantap juga Bang Sandi. Harus jadi pucuk ini pegang, kalau enggak payah. Benar. Teknik lobbynya mantap. Karena Adit udah di situ cukup lama, di situ, jadi ya setidaknya link-linknya banyak dikenal kan. Bukan sekedar menguasai Ya pelatih bukan itu aja, tapi manajemen hal terkait semua itu Coach Adit dipikirkan semua. ngerti semua. Emang Ini coach masa depan nih, karena mengganti Coach Indra Safri nih ya. Bola ya bisa jadi kan. Tapi sebenarnya juara nasional kemarin mungkin ya hasil dari perjuangan selama inilah. Iya itu. Ya memang benar tidak ada yang mengkhianati usaha lah kan. Walaupun mungkin sekarang masih juara 4 tapi proses, semuanya kan proses. Sampai ada pengalaman ya. Gitu tuh ya tidak sembarang orang lah, mungkin ada kampus-kampus besar yang tersingkir ya. Iya. Bisa diceritain nggak tuh coach waktu di Bandung itu tim mana yang kuat atau gimana perjuangan sampai ke sana itu? Menarik juga nih karena tahu kan ada tim-tim yang lain yang di universitas lain kan ini dapat dari mana ini, undangan kah atau memang mendaftar ke situ atau gimana? Kita kaitkan juga kata Ade tadi kan dia suka menganalisa. Iya. Mungkin bisa dianalisa. Mungkin di tim tahun depan mungkin bisa juara satu lagi kan? Insya Allah ya. Atau ketika di turnamen itu udah lihat list nama timnya kan? Nah, mungkin itu dianalisa juga sama Jadi gini bang, awal kita ikut tuh 2017. Awalnya kita nggak ada diundang. Mungkin yang awalnya 2017 kita ikut tuh kita nggak diundang. Tidak diundang ya? Yang diundang tuh Unan. Kita dapat link dari Unan mau ikut ke Bandung ya, turnamen. Terus dapat undangan dari jadi kita coba kontak mereka. Ya, kita berbola ya. Bola kita kontak. Bagaimana bisa nggak kami diundang juga? Benar-benar. Karena apa? Karena apa? Kalau kita menghadap ke pimpinan, Pak, kami mau ikut turnamen ini. Payah ya? Di Bandung. Berarti itu apa namanya? Pribadi emailnya? Di awalnya dari email futsal, ada di email futsal. Kita punya email sendiri ya di futsal. Mana ada Instagram via telepon atau segala macam ada. Udah terbentuk lah. Tapi belakangnya ada Universitas dan Andalas tadi kan? Iya. Yang mengontak itu kami. Iya. Pakai universitas kan? Nah, tapi bagaimana kami dari universitas. Iya. Karena kan memang itu. Iya dari futsalnya Pak. Bisa nggak? Kami mau berpartisipasi lah. Yang bisa. Wah, waktu itu kebetulan boleh, bisa. Ya. Jadi nanti kami kirim undangan karena udah resmi ya. Secara logikanya kalau kita menghadap pimpinan senjata kita nggak ada, betul. Maka kalian diundang. Iya. Bagaimana terjawab pimpinan? Tapi kalau sebenarnya jalurnya terbalik kan, harusnya pimpinan yang apa ya? Jadi Pak, kami diundang. Ada resminya dari Starcom ya, kami diundang. Kenapa sampai diundang? Nggak tahu Pak, mungkin kami diundang. Nah, siapa aja yang diundang? Berdua kami dari ini Pak, dari Unan juga. Dari mana? Ya dari Sumbar. Sumbar ya. Sumbar ya. Sumbar ya. Unan. Oh iya. Coba nanti saya cross check lagi dengan yang sekretaris juga sama wakil rektor juga. Ya, seiring berjalan waktu, oke di ACC. Itu yang tahun pertama kali. Pertama. Iya, tahun pertama. Nah itu mulai ikut. Ya, ikut ya. Ikut. Jadi
dari sanalah mungkin Darmandalas diketahui Mulai perhitungan orang. Mulai futsalnya ya. mantap juga. Karena prestasi futsal di Darmandalas naiknya di 16, 17, 18. Nah, Apanya? kita banyak juara di Padang Oh, karena iya. regenerasi itu udah berjalan dengan baik. Nah, Iya. rekrutmen kita udah Dan bagus pimpinan pun ya. secara langsung semua Sport, senang ya. pihak. Karena itu tadi sesuatu hal yang biasa saja kalau belum menghasilkan sesuatu Iya. tidak akan dilihat orang, tidak akan dilihat orang. Ya, di awal kita cuma Tapi kalau udah juara, udah punya hal sesuatu yang tinggi, Pencapaian yang tinggi, ya baru orang-orang akan support. Ya kan? tiap bulan ada kita kasih piala apa ini sertifikat piala kami. Bangga mereka ya karena Ini kampus di ruangan rektor juga di ruangan pimpinan piala ada sekitar 30. wih, Banyak ya. Ada 30 Itu di ruang pimpinan ya dia. pimpinan. nggak sia-sia ya perjuangan tuh ya. Butuh adik pasti ada juga. Tapi nggak mungkin. Yang menariknya nih apa namanya? Nggak ada UKU di situ. Nah, gimana tuh deh? Bisa cerita nggak di mana perjuangannya? Sementara UKU ini harusnya membawai kan? Support ya. Awalnya itu jadi problem dulu. Nah, kenapa UKU-nya nggak ada? Ya, adik masuk di sini pun UKM lain belum begitu aktif. Memnya juga ya cuma sekedar ada kita cuma SDL. Iya. Untuk yang pembangkit saya pribadi nggak bisa, karena adik pribadi sudah ada bergabung di UKM lain. Di UKM lain. Iya. UKM lain ada ya? Ada adik. Jadi berbicara dengan pimpinan waktu itu masih ketua STI sih waktu awal-awal Saat itu ya. bagaimana kita mengekspos diri kita sebagai tim futsal. Iya. Jadi gini aja Bu, yang saya lihat di struktur BEM, Presiden BEM ada. Iya. Saya Jadi melihat dari ada peluang ya. Menteri Olahraga. Sama Kenapa tidak dia yang mengelola kabinetnya? Iya. Menarik ini apa namanya? Gimana cara Coach Ade memilih pemain? Nah, jadi kan ya kalau sekarang mungkin pemain yang skill bagus kayaknya banyak ya. Iya, Bang. Karena sama-sama main futsal kan pasti ada terus bang. Ini mantap juga nih main. Tapi kan akhirnya adalah kriteria lain. Iya mungkin. betul. Berdasarkan pelatih ini kan saya mau kayak gini kan tiba-tibanya kan Apakah orangnya harus ini, apakah harus rajin menabung atau tidak sombong, kayak gitu. Mungkin ada Coach Ade melihat pemain itu apa aja nih poin-poinnya. Ya, kalau menurut adik pribadi yang pertama nih disiplin ya. Disiplin yang utama. Ya, disiplin terhadap sendiri juga kepada tim juga bagaimana dianya bertanggung jawab ke tim. Yang kedua, kalau masalah skill sebenarnya skill itu bisa diasah. Bisa diasah ya. Iya, skill itu pasti semua orang punya skill. Tapi apakah setiap dia bisa bekerja sama dengan satu tim yang kita bentuk? Ya, kadang ada beberapa pemain ada ego ya. Ego Ya, dia merasa dia seperti ya. paling Dia emang punya Kemampuan. kelebihan. Ya. Tapi tergantung pelatih sih. Kalau pelatih menilainya kebutuhan tim, kita bukan melihat skillnya. Tapi kalau rata-rata, kalau dia punya skill, berarti dia dibutuhkan tim, berarti dia bisa dipakai. Tergantung kembali bagaimana seorang pemain itu bisa nggak menghargai tim sama pelatihnya. Kadang ini kita Berarti anak-anak muda yang kita iya benar-benar. Apalagi saat zaman kuliah ini mungkin ya emosinya emosi labil naik turun lah ya. karena nanti juga kita juga ada seleksi alam juga nih, seperti ya 2 kali 3 kali nggak ada latihan ya, kalau nggak ada kabar ya mau di situ kita lebih menghargai orang yang rajin konsisten latihan ya. mau berubah Disiplin, mau ya. sama-sama itu yang disiplin tadi. Iya. Berarti yang juara 4 di Bandung kemarin itulah yang terbaik Ya, ya. itu udah Prajurit terbaik. itu udah yang Sudah seleksinya melewati kita proses ya. Ada berapa orang itu? kemarin berangkat kita 15 orang, Oh, 15 orang ya. pemainnya 13, pelatih 1, ofisial 1. Satu. Pemain 13 ya. Berapa hari di sana kalau sana?
sekitar sampai hari terakhir ada 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. 2 minggu. Full Di mana nginap deh? biaya gimana itu akomodasi Di semua? Kita nginapnya di kontrakan sebenarnya, Di kontrakan rumah kebetulan. Biar hemat ya. Emang khusus dari panitia. panitia mencarikan kita ada iya. orang di sana yang punya rumah banyak. Dia sewakan untuk bukan tim kita aja, tim dari yang kita di manajemen ibu tuh kita yang penginapannya kita, UNESA sama jadi satu dia banyak rumahnya banyak di satu komplek. Nah di satu komplek rumah banyak, jadi kita disediakan kasur ya, tempat masak, perlengkapan disediakan sama ini rumah. Jadi kesannya seperti rumah pribadi lah ya. Iya, lebih nyaman. Lebih nyaman lah, beda dengan Itu akomodasi semua itu bersama atau support atau gimana? Ya, pasti kan butuh banyak biaya. Iya, kalau masalah akomodasi biaya semuanya tuh. Dari kampus. ini dari kampus pasti ada. Ada ya. Cuman dari kita pun ada nih. Nah, ini kan orang sempat bertanya-tanya, Iya. kenapa mau dengan biaya pribadi berangkat, padahal kita bawa nama kampus. Jadi ada bawa dana pribadi juga? Ada kita juga nyumbang dana pribadi juga. Ya karena ini jatuhnya kalau kami bercerita di lapangan ya, hobi lah. Hobi ya. Udah cinta tuh Kalau namanya. kalian mau, Iya. karena dia sudah sounding mereka, kampus tidak akan membayar kita full. Tidak akan bayar. Ya. Oh. Tapi kalau teman-teman masih mau ikut, Yakin ya. Dari awal udah Iya. gitu ya dia. mau menyisihkan setidaknya ada kali sisihkan untuk keberangkatan, kita berangkat sama-sama. Kalau masih kurang, nah kita bikin proposal. Ya, cari itu dia. Iya. Sempat kemarin banyak kekurangan, jadi kita bikin proposal, kita lempar lah. Yang pertama ya alumni gitu ya, beberapa alumni futsal juga, dari alumni Unida juga yang sudah kerja semuanya. Dan kita sambil silaturahmi lah. Nah, yang kedua nih, ini mungkin cara agak kuno tapi efektif. Adik dan teman-teman ke ruangan dosen, para dosen. Nah, Zaman-zaman CEPA kayak gitu tuh. pakai kotak. Iya. Nah, kotak 5. Jadi pakai double folio. Iya. Jadi Catat nama. awalnya minta rektor dulu. Rektor kasih Berapa? segini. Iya. Dari awalnya rektor. Rektor udah ngasih dia masa. Ya pokoknya adalah sengaja kita seperti itu biar Biar kelihatan ya nampak. ibu ini berapa kasih ibu ini, saya kasih ini. Iya. Siapa udah ngasih belum? Tadi Kita enak. jemput bola ya. Iya. Ya jadi gitu caranya. Mungkin itu bagian dari perjuangan juga. Perjuangan. Ya. Kalau itu yang akan nanti bisa diceritakan ke teman, ke saudara, ke anak cucu. Sama gitu. ini juga kita sounding Pak. Ketua jurusan juga Pak. Karena pemain itu kemarin Masing-masing jurusan. banyak. Ada dari S1 manajemen, D3 manajemen, Beragam lah ya. D3 akuntansi, S1 akuntansi, ada teknik mesin dan juga ada farmasi. Oh, mesin ada sih. Farmasi ada juga di Ada. Campur berarti ya. Ada. STY. Ada. Unida. Ada. Oh. Ada mesin sipil, Mesin ada juga teknik sipil, ya? industri lingkungan ada. Hukum juga sudah ada dari 2014. Jadi ada suruh ya yang punya prodi temui prodi kalian. Betul. Bilang kita mau berangkat, mana tahu ya prodi bantu. Membawa nama kampus. Apalagi yang di tiap prodi itu cuma satu orang, ya itu saja hal membanggakan. Iya. benar-benar. Jadi ya alhamdulillah prodi semua bantu. Semua bantu. Iya, termasuk kadang ada dikasih untuk pribadi, yang untuk tim dikasih, ya itu dia. Makanya selagi kita mau berjuang, Betul. nah, itu dia. Berjuangnya pun Pasti untuk alma mater kan? ya, ada jalannya. Iya, ada jalannya. Dan memang ya itu tadi cara apapun dilakukan selagi itu baik, halal ya kan. Iya. Kenapa enggak? Dan hasilnya kalau masalah hasil nanti belakangan lah nanti kita lihat gimana hasilnya. Ada Jadi jalan dari kita usaha dulu, kita lakukan yang terbaik untuk ya karena ini bawa nama baik kampus. ya kan. Itu emang Alhamdulillah. keren sih bang. Keren. Ternyata ya itu
senangnya segampang yang kita lihat dia juara gitu. Tapi di balik semua itu ada perjalanannya kan. Story-nya sangat luar biasa itu. Luar biasa ya. Dari awal. Mudah-mudahan tahun berikutnya Mudah-mudahan atau kita melihat nih ya kan. Oh ya, harus dikirim nanti. Iya, perusahaan-perusahaan yang lain lihat ini video. ini loh perjuangan mereka bahwa harus lawan universitas yang kebetulan nih di 8 besar kemarin orang nonton bareng di kampus. Oh iya. Ngajak nonton bareng. Pakai ini, Infocus. Fokus ya. Iya, dia pakai fokus mereka. Dosen ya, karena kita pencapaiannya sudah jauh. Memang pas main jam kerja juga dia. Iya. Ya yang kita yang di 8 besar itu jam 11. Oh iya. Siang. Pagi siang ya. Jadi ya kan kita selalu berkomunikasi dengan betul. asisten rektor juga. Ya. Itu mungkin ke semua proyek kita ya jadwal Bu, kami mau main ini besok jam segini, mohon doa. Iya betul. Sangat bagus. Nah, jadi kita selalu menginfokan apapun lah, walaupun menang kalah kita selalu infokan. Betul. Itu mungkin hal sederhana tapi menghargai tidak manjur ya. Sampai orang lakukan ini nonton bareng juga. Iya. Ya pastinya mereka pasti bangga dan mendoakan akan senang ya dengan. Karena mereka merasa dihargai juga kan. Berarti mereka butuh kami sangat dukungan dari mereka lah gitu. Mudah-mudahan di next event ya bisa. Insya Allah ya. Juara. Tahun depan berarti lagi ya. Juara 1 lah. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Ini ke depan apa ada turnamen yang lihat lagi nggak atau mau ikut turnamen lagi atau hanya fokus kemana? Di Padang sih kita kalau ada pasti ikut ya. Kalau antar kampus pasti ikut kita. Jadi apapun turnamennya di Padang kita ikut karena kita ini masih latihan sekali sampai atau 2 kali seminggu kita masih tetap latihan. Ada rutin latihan. Karena kalau latihan mau turnamen saja itu nggak efektif. Jadi kita continue ya. Sambil silaturahmi lah sekali itu 2 kali seminggu kita sama-sama di lapangan. Di mana biasa latihannya? Di lapangan Family Futsal Bang, di Jati. Oh iya. Belakang SMA ada biar. Iya. Di situ ya. Ada di situ Bang. Agak rendah ya. Iya. Tapi ya nggak masalah ya. Iya. Nah, lokasinya strategis lah. Di tengah. Jadi nggak ada yang. Dananya untuk main futsal kan foto kayaknya. Tapi pas di Bandung kemarin yang paling sulit apa lawannya dari kampus mana nih kalau boleh? Kalau bilang sulit, semua pasti sulit. Sulit semua. Karena dari 24 tim yang ikut, total 24 kampus ya? Iya. Se-Indonesia. Tuan rumah mungkin 2 tim. 2 tim. Dari 24 tim yang mendaftar, pasti mereka mempunyai persiapan. Termasuk kami juga. Iya. Jadi kalau nggak ada persiapan nggak mungkin mereka mau ini turnamen stopnya udah Indonesia ya. Jadi di sini semua pasti tim udah latihan, persiapan segala macam. Jadi tergantung mereka bagaimana di lapangan. Jadi kalau masalah orang bertanya siapa lawan paling sulit, mungkin semuanya sulit. Ya, karena kekuatannya berbeda. Tapi kalau boleh milih agak 1-2 dari mana? Yang juara kemarin ya? Kita ini ya. Universitas Siliwangi. Siliwangi Bandung juga ya? Pensil ya. Karena 2 kali kita ketemu mereka, kita kita satu di grup. Satu grup. Kalah ya sulit ya. Kita di grup kalah 3-0. Di semifinal kita juga apa nih? Udah dianalisa gimana nih? Mana tak kekurangan nih? Apa pemain mereka? Memang ini ya. Strategi atau gimana nih? Waktu di penyisian grup di babak pertama masih bisa kita nahan 0-0. Ya. Di babak kedua sudah mulai kedengaran dulu kedengaran. Ya. Jadi memang mereka merata nih semua. Merata lagi bagus. Oh iya. Mungkin karena faktor ada pemain pro di sana mungkin nggak? Pemain khusus nggak ada, pemain sekelas Porprov ada. Mereka satu paket juga sama pelatihnya. Ceritanya karena masa saya pertandingan dia sendiri cerita sama mereka. Wih, mantap ya. Saling tukar informasi juga, tanya-tanya. Ini memang persiapan udah 1 tahun lebih katanya. Ini kelebihan secara tidak langsung Coach Adi juga nih. Betul. Banyak kelebihan. Ada beberapa pemain dan pelatih lah mungkin
ngapain sih Iya. mereka gengsi dong. Nggak cuek, nggak boleh. Cuma ada yang mungkin Mau nambah ini juga, nama ya karena pas di ini loh, kebalik kayak ada yang ambil lisensi dulu. Kenapa ambil lisensinya sengaja di Jakarta, di Depok? Kalau di Padang pasti ketemunya itu. itu ada ya. Iya benar-benar. Kalau kita ambil di luar, kita tukar pikirannya banyak. Belajar lebih Nasional, ya. Ya benar. Kebanyakan ya walaupun ada guru SMA juga nggak masalah. Tapi kita juga Iya ya. Waktu ada guru SMA, SMA ambil lisensi. tapi mungkin Syarat di ada sekolahnya. Jadi apa namanya? tapi kelebihan juga kan. enaknya dengan orang luar yang berbeda. Orang dalam pun kita juga di Padang pasti kita ada bercerita dengan pelatih yang lain. Tapi kalau di luar ya Biar lebih luas. ya lebih luas lah, jadi enak. Ilmunya lebih banyak. Bang enggak sampai di titik ini panjang perjuangan. Betul, nasihat. Panjang. Kalau ini agak nyelidiki ini. Kalau gaya Coach Adi ketika di pinggir lapangan kayak mana nih? Kayak bisa sedikit nggak? Atau kayak Ada yang mungkin kalau bola kan ya belak-belakan lah gitu. Ya, kalau dia lebih ke kayak mana pendekatan? kontrol pemainnya. Pendekatan pemain ini gimana nih kontrolnya? Mungkin Atau orang pada tahu semua gitu? Mungkin para Pemarah hadir punya juga. passion masing-masing. Iya. Dia sendiri emang ya belak-belakan di lapangan kalau apa yang terasa disampaikan. Karena Terbuka ya. di awal sudah membicarakan nih sama pemain, tipikal pelatihnya seperti ini. Saya seperti Iya. ini. Betul. Jadi kalian mau nggak mau ya Harus ikuti ya. harus Apa namanya? Menyesuaikan ya. kadang ya ada beberapa pemain yang agak nada kita agak tinggi, Dan ya mereka down yang pertama, yang kedua pasti dia ada merasa dongkol. Iya. Betul. double ya. Di awal itu yang kita batasi cepat. Jadi tipikal abang seperti ini, pelatih tolong jangan ada yang Ambil hati. Kalau Jadi belum ada, biar enak. sampaikan ke lagi Ya, ke kalau saya. ada yang tidak enak, tolong sampaikan sama Langsung saya. bilang. Nanti kan kita ada sesi briefing, tanya jawab, kita juga selesai pertandingannya. Kalau ada yang nggak suka, silakan bicara. Kalau kalian segan, kalian punya kapten, silakan sampaikan ke kapten. Wah, ya. Nah, jadi ini role-nya. Ya, kalau takut segan langsung misalnya, Iya. ada kapten, tolong sampaikan keluh kesah. Selama di perjalanan tim yang ada yang khusus sekarang nih lah ya, Ya. apa kira-kira tantangan terberat di mana kira-kira? Ini tantangan terberat Pertama ke menyatukan pemain inilah. Nah itu dia selalu dalam menyatukan ya, visi misi bermain. Karena setiap pelatih juga ya punya materi latihan berbeda. Iya. Materinya pasti banyak. Nah bagaimana kita penyesuaian kepada mereka? Sekali. Materinya banyak ya? Ya karena tidak semua pemain bisa menyerap apa materi yang kita kasih. Iya benar-benar. Nah bagaimana kita juga Jadi kayak guru juga ya? iya, bagaimana kita dengan pemain yang lain mensupport pemainnya. Ya, dan notabene dia susah menerima materi ini. Ya, bagaimana sama-sama aja. Di cover lah ya. Yang paling saling support. Kalau yang lain lagi latihan, lagi mempraktekkan, yang di luar coba kalian analisa. Coba berdua duduk, cerita berdua. Dan Nah, saya bagaimana itu tadi permainannya. Dan nanti juga ada nih selesai latihan, nanti juga ada classroom juga ada bikin. oh di dalam ya? Pakai Infocus Oh. di kampus pinjam Saksikan mereka. gampang pinjam Infocus Iya. semua pinjam satu kelas 2 jam aja. Iya. Nanti kita ada nih nonton video Ada juga kita ya? analisanya. Video mereka main ada, video orang main ada. Mantap ya? Nanti kita bedakan nih bagaimana cara orang tuh yang pertama, contohnya nih bagaimana orang tuh defense bertahan. Nah, yang punya kita seperti ini. Apa Polanya kekurangan ya. kita? Nah, coba kalian analisa sendiri. Polanya ya? Itu kayak gitu coba. Nanti nonton video ada analisanya. Kekurangannya nanti kita coba lagi latihan selanjutnya. Iya. Next latihannya kita coba lagi Coba perbaiki ya? perbaiki terus. Kalau kayak gini polanya Coach Adi Insya Allah ke depan akan berdiri jadi bintang nih ya kan. Insya Allah lewat. Insya Allah. Nah pasti ketika di Bandung kemarin ya mungkin Udah dilirik-lirik udah sudah dapat nih. di dalam radar nih. Nah ini kan bagi Pasti teman-teman itu dia yang empat besar. dengan melihat menonton tayangan ini lihat Coach Ade ini, wah ini latihannya semuanya halnya semuanya itu
pengen juga nih, jadi pengen saya nih yang jadi pelatih juga nih. Gimana caranya nih? Ada nggak langkah-langkahnya apa yang harus dipersiapkan mereka yang mau teman-teman mereka? Iya, ada yang pengen pelatih juga. Iya, kalau yang pengen jadi pelatih sebenarnya tergantung dari hati dulu. Kalau nggak ada dari hati sih sebenarnya mau dibawa kemana? Ya, karena yakin nggak sama karena pekerjaan ini udah masuk pekerjaan ya? Cuma kalau ambil lisensi kita udah punya lisen dan semua pajangan nama. Jadi ambil lisensi jadi kita harus ada panggung. Nah jadi kita harus diaplikasi aplikasi kemana mau ilmu itu. Karena ilmunya ini kita tidak bisa meniru ilmu orang lain boleh. Tapi kita juga harus punya ilmu sendiri. Punya style sendiri ya. Iya, style kita juga sendiri. Jadi kita tipikal kita harus ada ciri khas kita. Kalau emang bagaimana stepnya mau jadi pelatih, ya bagaimana kalian dari pemain dulu. Yang pertama, tolong siapapun pada pemain ini, siapapun pelatihnya, tolong hargai. Respect lah ya. Ya harus. Ini karena dari sanalah kalian juga akan merasakan nanti kalau kalian lanjut dari pemain ke pelatih. Kalian otomatis banyak kan seperti itu kan, pemain dulu baru ngelatih kan. Oke, kalau misalnya dari pemainnya kita tidak bisa menghargai pelatih, bagaimana kita jadi pelatih tidak dihargai? Karma itu. Makanya ini semua akibat ya. Ya jadi setiap nanti udah jadi pelatih kita harus belajar ya semuanya dedikasi seorang pelatih bagaimana ke tim. Di samping dalam tanda kutip ada dia yang dibayar, ada yang tidak dibayar, kita harus ikhlas juga ya. Itu bang, karena yang mulia juga sebenarnya bang ya. Dan juga ini gimana nih, misalnya saya udah punya lisensi nih, saya udah jadi pelatih tapi nggak ada tim nih. Gimana ya, apa saya bentuk tim atau merekrut orang aja dulu atau gimana ya mulai gitu? Harusnya kayak gini, kalau kita udah ada lisensi, tapi kita belum ada tim. Gak masalah, kita cari pelatih. Ya, dan kita jadi asisten dulu. Dulu kalau misalnya dikasih asisten. Betul. Iya. Karena nggak mungkin orang di bawah kesulitan. Dia ada progresnya. Sampai jadi asisten kita belajar benar-benar ilmu, kita cari ilmu belajar. Karena dulu awal-awal dulu sampai sekarang juga ada beberapa pelatih juga saling sharing ilmu, tanya-tanya. Sampai sekarang masih ada. Nah juga nonton video, nonton sendiri di rumah, kita analisa, belajar sendiri. Kalau takut salah ada catat-catat sedikit, nanti kita ulangi. Nah bagaimana mempersiapkan materi lah. Karena sebagai seorang pelatih kita juga harus ada program latihan. Harus jelas ya. Program latihan kita harus ada program ya. Karena kalau nggak ada program, hari ini latihan ini, besoknya latihan itu. Kacau jadi kita harus ada program. Ada semacam kayak silabus itu kan? Iya, program. Jadi kita ada program. Ada yang 2 bulan, persiapan dalam waktu 6 bulan, sama setahun itu udah beda. Nah itu harus ada nih. Karena ini belajar juga dari para senior-senior yang pelatih-pelatih yang dari yang notabene dia sudah jauh lah sudah banyak lah pengalamannya. Jadi bagaimana dia membuat dirinya terstruktur. Jadi ada program itu penting. Jadi kalau sama kerja programnya nggak jelas, bagaimana pekerjaan kita mau diterima sama bos. Jadi program inilah, misalnya kalau kita mau masuk tim ini belum ada pelatih, jadi kita menawarkan diri kita harus proposal di program latihan saya seperti ini asisten saya seperti ini tim saya ini program itu bagian dari presentasi kita juga nanti ke klub mana ini kecuali kita udah punya klub tapi programnya tetap harus ada kalau nggak ada. Setelah panjang lebar nih teman-teman sobat Minas Podcast mungkin udah penasaran juga nih, mungkin ada yang pengen saya pengen juga menjadi pelatih setelah mendengar
Coach Ade bercerita, menjelaskan gimana cara melatihnya, perjuangannya untuk mencapai yaitu tadi alhamdulillah menjadi juara 4 di juara 4 universitas ya di Bandung di Universitas Telkom Indonesia. Semua itu bukan ya tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada perjuangannya dari mulai mencari dana, mulai pemain. Banyak sih cerita Mas Adi tadi sangat menarik ya, sangat apa namanya tuh perjuangan semua Bang. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal yang baiknya pengalaman dia. Dan mungkin terakhir nih dari Coach Adi sendiri, ada nggak tujuan akhirnya selama apa memang hanya mau tetap mau di Universitas Darmawangsa sini atau ada mimpi besar menjadi pro apa Liga Pro ikut Liga Pro? Kalau pribadi sih sekarang masih ini dulu, masih selalu berproses dulu ya. Ya, kalau ada jalannya nanti ke depan, ya kalau ada jalan ya kenapa enggak ya? Kenapa tidak menutup diri lah kalau ada tawaran di. Kalau ada tim profesional yang dari Sultan Padang atau apa yang membuat kayak pendekar United kan? Iya. Tapi kalau dari cerita Coach Andi tadi Bang, bagusnya memang kiprahnya ya di luar Sumbar lah, mudah-mudahan. Betul, insya Allah. Ada Sultan Minang yang melirik ya kan. Apalagi sudah bikin ikut Liga Pro ya. Berhasil di tingkat nasional, pasti profil pelatihnya sudah dibaca oleh banyak pihak lah kan. Ini dari Unida, Coach Andi, gini kan. Dan terbau sama yang lain ya mungkin insya Allah ya. Iya. Jadi ke depan bagi teman-teman yang mau ikut atau ingin seperti Coach Andi ini, lebih baiknya itu lisensinya itu paling penting ya Coach ya. Harus ada lisensi. Tapi setelah lisensi juga cari mungkin ilmu dari menjadi asisten dulu ya kan, belajar lagi. Jangan malu ya untuk dari bawah dulu belajar dari asisten, mungkin ikut dari tim kampus dulu ya. Akhirnya pelan-pelan kan proses. Mungkin ada kata-kata motivasi untuk Coach Ade kepada teman-teman yang nonton Sobat Munas Podcast sebagai penyemangat mereka mau jadi pemain atau jadi pelatih ya kan. Pemain atau pelatih selagi bisa terus berjuang ya kita ya sampai titik darah penghabisannya berjuang aja. Kalau di luar lapangan di lapangan ya berjuang, karena ya kita sama-sama tahu di olahraga menjadi pemenang itu sangat membahagiakan ya. Tujuan orang pasti menjadi pemenang. Kebanggaan sendiri itu sebetulnya. Kayak ada api-apinya. Tapi ada ini unik juga Bang. Kalau gayanya kan Cito juga slow. Ternyata dia banyak prestasi ya. Strateginya banyak. Lebih dalam lagi ya. Cito mikirnya Cito aja. Iya, maksudnya mungkin ya bawaannya tenang. Tapi dibalik itu seperti detail ya. Jadi sebagai analisa detail gitu. Jadi nggak salah dan mau apa? Berbagi. Dan mau membaur dengan orang baru mungkin. Pimpinan juga kan. Ya itu tadi berkat itulah beliau sampai sekarang ini eksis terus dipilih. Karena nggak ini bukan sekali ini kan melatih kan, bukan hanya di banyak kan ada beberapa tempat dan juara. Alhamdulillah juara kan, alhamdulillah saya. Memang nggak akan menyia-nyiakan kesempatan dan tidak hasil yang kerja keras itu nggak ada sia-sianya. Beliau mungkin juga ada persiapan dan teori tadi bukan sekedar ikut turnamen terus hasilnya kita terima. Mungkin Coach Adi dia ada persiapan matang juga kan. Oke, baik teman-teman. Terukur Bang. Mungkin gini aja, ini terakhir ya. Ada lagi Pak Cito? Ya mudah-mudahan prestasinya semakin meningkat ya, nasional atau dilirik sama Sultan Minang atau Sultan mudah-mudahan ada insya Allah ya. Amin. Jadi teman-teman Sobat Munas Podcast, alhamdulillah ini sesi terakhir kita untuk hari ini bersama Coach Ade sebagai pemenang juara 4 di Universitas Telkom yang juara 4 nasional.
Semoga apa yang disampaikan Coach Ade Waktunya juga sebenarnya masih pengen ngobrol lagi, Pak. walaupun masih banyak yang akan kita bahas, tapi lebih mau ngulik lagi nih. Banyak juga ya, teman-teman yang mau bertanya kepada kami atau Coach Ade nanti bisa ikuti Instagram Coach Ade, ada Adi Wijaya ya di Instagram, dan ada Instagram Minang Podcast. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sobat Minang Podcast yang sudah menonton. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Salam sehat, salam olahraga. Minang Podcast, podcastnya Ramah Minang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.